Dilansir GP One, Xavi Vierge sedang mencari tim baru untuk musim depan setelah dipastikan tidak lanjut bersama Honda di World Superbike. Ia ingin sekali bisa menunggangi motor Ducati V4 karena motor itu terbukti sangat kompetitif. Awalnya, Vierge sempat bernegosiasi dengan tim Go11. Pembicaraan berjalan, tapi akhirnya gagal karena kedua pihak tidak menemukan kesepakatan. Sekarang, fokusnya beralih ke tim Moto Corsa Ducati milik Lorenzo Mauri. Kebetulan, tim ini belum memastikan masa depan Ryan Vickers, sehingga kursi masih terbuka. Dalam beberapa minggu ke depan, terutama menjelang seri Aragon, keputusan penting soal masa depan Vierge kemungkinan akan diumumkan. Jika berhasil masuk ke Moto Corsa, Vierge berpeluang besar kembali tampil kompetitif dengan motor Ducati. Pertarungan perebutan gelar Superbike 2025 masuk ke momen penting di sirkuit Motorland Aragon. Nicolo Bulega bersama Ducati sedang dalam tekanan besar karena Toprak Razgatlioglu dengan BMW tampil luar biasa. Toprak datang ke Aragon dengan catatan 12 kemenangan beruntun, membuat jaraknya di klasemen kini sekitar 39 poin di depan Bulega. Dengan hanya 3 seri tersisa, posisi Bulega semakin sulit. Sebenarnya Aragon adalah trek yang cocok untuk Ducati, karena dalam 8 balapan terakhir di sini Ducati selalu menang. Namun anehnya, baik Toprak maupun Bulega belum pernah jadi pemenang di sirkuit ini. Masalahnya, Ducati juga sedang kesulitan dengan aturan baru soal pembatasan aliran bahan bakar yang terasa lebih merugikan mereka dibanding BMW. Itu membuat Bulega harus bekerja lebih keras lagi. Selain duel utama Toprak versus Bulega, ada juga Bautista yang ingin bangkit, serta nama-nama seperti Iannone, Loes bersaudara, Jonathan Rea, sampai Tommy Bridewell yang menggantikan Lecuona siap meramaikan balapan. Kesimpulannya, seri Aragon bisa jadi momen penentuan. Jika Bulega gagal memanfaatkan trek yang seharusnya menguntungkan Ducati, peluang gelarnya bisa makin menjauh. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan serius bagi Marco Bezzecchi dan Aprilia. Sejak bergabung ke tim besar, Bezzecchi menunjukkan konsistensi tinggi. 1 kemenangan musim semi, dilanjutkan 5 podium dari 7 balapan musim panas, 1 kemenangan sprint, dan 2 tambahan podium lainnya. Semua ini membuatnya kini mendekati posisi ketiga dalam klasemen pembalap. Meskipun perkembangan Aprilia sangat menjanjikan, terutama setelah uji coba di Misano yang memperlihatkan potensi dari sasis baru, Bezzecchi memilih bersikap hati-hati dalam melakukan perubahan besar pada sepeda motornya. Pada sesi tes hari Senin usai Grand Prix San Marino, ia mendapatkan kesempatan untuk menguji rangka baru. Walau ada aspek-aspek positif yang jelas, Bezzecchi masih merasakan bahwa beberapa elemen perlu disesuaikan, diuji lebih jauh, dan dipahami lebih mendalam jika ingin digunakan dalam kondisi balapan. Bezzecchi mengatakan bahwa meskipun ia terbuka terhadap segala inovasi dan modifikasi yang berpotensi memberikan keuntungan, setiap perubahan adalah pedang bermata dua. Ia menyadari bahwa menggunakan bagian baru yang secara teori lebih baik pun memerlukan adaptasi, dan kalau tidak benar-benar memberikan manfaat yang nyata, bisa jadi malah merugikan. Namun begitu, ia juga menyadari bahwa stagnasi bukanlah pilihan. Bila Aprilia terus maju tanpa mencoba perubahan, ada risiko mereka tertinggal. Oleh karena itu, Bezzecchi menerangkan bahwa tim harus mencoba hal-hal yang tampak menjanjikan, memberi kesempatan bagi inovasi, atau sebaliknya, mengesampingkan yang kurang baik. Dalam wawancaranya bersama GP One, Hervé Poncharal, bos Tech3 yang juga sosok senior di paddock MotoGP, menegaskan bahwa keberadaan MotoGP tidak akan merugikan Moto2 dan Moto3. Menurutnya, justru kelas junior ini sangat penting karena jadi jalur utama bagi pembalap muda sebelum naik ke MotoGP. Hampir semua juara MotoGP lahir dari Moto3 lalu Moto2, jadi perannya tidak bisa digantikan. Poncharal menilai tantangan terbesar bukan soal performa motor, melainkan soal biaya. Untuk kelas kecil, menjaga biaya tetap terkendali jauh lebih penting dibanding terus mengejar kecepatan baru yang justru membuat anggaran membengkak. Ia mencontohkan Moto E di mana usulan peningkatan performa ditolak karena biayanya terlalu tinggi untuk hasil yang tidak terlalu signifikan. Ia juga menyadari ada perbedaan fasilitas antara MotoGP dan kelas junior. MotoGP mendapat garasi permanen yang mewah, sementara Moto2 dan Moto3 masih banyak memakai tenda.
Namun, menurutnya hal ini bukan masalah besar karena perhatian juga terus diberikan ke tim-tim kecil, misalnya lewat peningkatan dukungan biaya logistik untuk balapan jauh. Selain itu, Poncharal juga bicara soal masa depan Tech3. Mulai 2026, tim ini akan dikelola investor baru dengan Richard Coleman sebagai bos tim, sementara dirinya akan menjadi penasihat. Kedepan, kontrak baru untuk era mesin 850cc juga sedang disiapkan, meski belum ada pabrikan yang resmi menandatangani. Singkatnya, di tengah isu Liberty Media akan fokus ke MotoGP, Poncharal menegaskan Moto2 dan Moto3 tidak akan hilang. Sebaliknya, mereka tetap jadi bagian penting dari dunia balap motor asalkan biaya bisa dikelola dengan baik. Ai Ogura akan menjalani debut MotoGP di kandang sendiri, sirkuit Motegi. Namun, persiapan Ogura tidak berjalan mulus. Saat balapan di Misano, ia mengalami kecelakaan yang membuat tangan dan kakinya memar cukup parah. Karena itu, ia masih ragu apakah sudah fit 100% untuk tampil di depan publik Jepang. Dikutip dari Crash, Ogura bilang kondisi fisiknya mungkin cukup untuk mengendarai motor, tapi belum tahu apakah bisa tampil maksimal sepanjang akhir pekan. Ia juga menyadari tekanan besar karena balapan di depan fans sendiri, namun bertekad memberikan yang terbaik. Sementara itu, tim Trackhouse tetap memberi dukungan penuh. Bos tim, Davide Brivio, optimis Ogura dan rekan setimnya Raul Fernandez bisa menunjukkan performa bagus dan membuat penggemar Jepang bangga. Mir baru saja mengalami akhir pekan yang penuh tantangan di Grand Prix San Marino. Ia mengalami kecelakaan saat latihan yang membuatnya absen dari sesi sprint. Kemudian di balapan utama ia gagal menyelesaikan lap pertama setelah bersenggolan dengan Johan Zarco, rekan satu tim dari LCR Honda. Akibat kejadian-kejadian ini, Mir mencatat total 15 kali tidak memperoleh poin baik di sprint maupun balapan utama musim ini. Di sisi lain, Honda sendiri memperlihatkan tren positif. Di Misano, contohnya performa meningkat, Luca Marini berhasil finish di peringkat ke-7 balapan utama setelah minggu sebelumnya finish ke-8 di Barcelona dan ke-5 di Balaton Park. Mir optimistis bahwa trek Motegi akan cocok dengan perkembangan terakhir Honda. Ia mengatakan bahwa Motegi adalah salah satu sirkuit favoritnya dan seharusnya sesuai dengan karakteristik motor Honda RC Tuan Trive yang sekarang tampil lebih kuat. Namun, untuk benar-benar memanfaatkan potensi itu, Mir menegaskan bahwa ia harus lebih baik memulai dari sesi Jumat, serta menjaga agar tidak terlibat insiden-insiden yang dapat merusak peluangnya. Ia juga menyebut bahwa para insinyur Honda telah membuat perbaikan yang membuat dirinya dan Marini bisa tampil cepat sejak Jumat.